Jadi di Mas Diajeng di Indonesia ini ya, khususnya buat para generasi milenial, biasanya itu sangat minim sekali dalam membaca. Lebih suka ngetik chat. Betul? Bukan ngetik itu. Apa? Nutul. Nah, di Mas Diajeng, saya kenalkan dulu untuk narasumber kita pada episode kali ini. Kami lagi bersama Bu Sri Yadni. Halo, selamat datang Bu Sri. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Bu Sri? Alhamdulillah saya. Bu Sri, kesibukannya seminggu ini apa kira-kira? Seminggu ini masih ngajar yang jelas pagi sampai asar lah, sampai rumah lagi asar ngajar. Habis ngajar nanti ya menyelesaikan kegiatan di rumah. Besok ngajar lagi Bu ya? Iya, bisa ngajar lagi. Sebelum besok ngajar, Iya. pantai api dulu. Betul sekali. Nah, Bu Sri, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan narasi dan juga keseharian Bu Sri, ada sesi yang harus dilalui nih Bu Sri. Namanya sesi pantik api. Siap. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh Bu Sri. Jadi tanpa berpikir. Ini ibaratnya kayak pretest gitu Bu Sri. Siap. Sepertinya kau sudah familiar dengan pantai api. Iya. Sudah ada yang bocori. Sering nonton. Berarti salah satu di Mas dan Diajeng sekarang jadi narasumber nih. Berarti. Mudah-mudahan kayaknya nggak sama ini dengan yang lain. Bagaimana Bu Sri, sudah siap? Siap. Langsung saja ke Mas Pito. Baik, saya bacakan Bu Sri ya. Ada 10 pertanyaan. 2 kata harus dipilih salah satu. Ya. Yang pertama, didik atau ajar? Didik. Tulis atau baca? Tulis. Peristiwa atau karangan? Peristiwa. Lewati atau jalani? Jalani. Edit atau konsultasi? Konsultasi. Buku atau e-book? Saya senang buku. Tata buku atau tata ajar? Tata buku. Cetak atau upload? Saya suka cetak. Daring atau luring? Saya suka luring juga karena masih gaptek ini. Yang terakhir ini Bu Sri, cerita atau drama? Saya suka cerita. Berarti Bu Sri ini lebih suka bercerita daripada Berdrama. Iya, Lebih memerankan suka apa adanya. drama. Iya. Betul sekali. Meskipun sebenarnya nggak mengarang, tapi lebih suka peristiwa ternyata. Nggak mengarang ya, Iya. bukan karangan. Atau mungkin bisa dijelaskan Bu Sri dari berawal dari peristiwa mungkin dituangkan dalam cerita atau gimana Bu Sri? Iya. Karena awal saya menjadi penulis, yang saya tulis itu tentang perjalanan hidup saya. Jadi peristiwa yang paling mudah untuk penulis pemula itu memang peristiwa yang sudah kita alami. Kalau mengarang kan masih mikir seperti apa lah. Tapi ketika peristiwa itu kita alami, kita lihat, kita dengar, kita baca, itu menjadi sumber tulisan yang memang paling mudah dicerna orang juga. Kalau mengarang itu saya kurang suka. Kayaknya kok mengada-ngada, di melo-melo seperti itu enggak. Jadi kalau novel roman itu kayaknya saya kurang suka ya. Saya baca juga tapi kurang suka lah. Saya sukanya peristiwa. Kalau koran itu wajib. Kalau misalnya dalam 1 hari korannya belum dibaca, seperti tadi loh, korannya mana Bang? Loh, nggak tahu. Oh, mungkin belum dikirim atau kelupaan. Lah itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Kayak belum ngopi Bu. Iya, betul. Betul Mas. Kalau saya dalam 1 hari itu belum baca. Kalau baca WhatsApp, baca yang online itu agak saya kurangi. Karena
saya merasa kadang itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Tapi kalau belajar online sekarang kan banyak diklat online di platform Merdeka Mengajar Kementerian itu saya suka. Kalau memang itu tujuannya belajar. Tapi kalau hanya kadang-kadang saya bosan itu sampai kadang saya lempar HP saya, males ini setan ini saya bilang itu. Soalnya nanti kalau itu biasanya lihat-lihat YouTube ya atau lihat-lihat story teman-teman scroll, aduh nggak terasa ternyata eman ya waktu saya 2 jam. Coba tadi saya nulis sudah ada kemanfaatan daripada saya hanya melihat-lihat yang aduh kadang-kadang malah jadi melo-melo. Ya itu kalau generasi ibu lebih suka yang buku apa gitu. Artinya kenapa kalau ibu tadi menyebutkan di WA di YouTube itu banyak mudaratnya dengan manfaatnya, kenapa generasi sekarang kok lebih suka itu gitu? Lah itu yang menjadi keprihatinan kita bersama. Nah sekarang anak-anak kayaknya saling berdekatan saja, dia tidak mau berbicara dengan orang di sebelahnya. Masa di sebelahnya saling sebelahan itu saya yang heran. Anak-anak sekarang WA-an, ini duduk bersebelahan WA-an. Nah itu yang berusaha, guru-guru sekarang itu berusaha agar yang literasi digital itu betul bermanfaat. Tapi kadang kan kalau menurut saya kalau tidak bijaksana banyak mudaratnya. Karena saya lihat tontonan yang dilihat anak-anak itu tontonan yang kadang tidak mendidik, tontonan yang hanya banyol-banyolan, tontonan yang hanya berisi ya konten-konten yang kayaknya nggak cocok banget. Tapi kalau gitu. banyolan itu kan hiburan Bu. Iya, tapi kalau keterusan juga kayaknya kok hidup ini somas go on ya, berjalan terus bukan untuk guyonan. Kadang anak saya aduh anak ini dari tadi yang diputar ketawa terus. Loh, hidup ini somas go on nak, berjalan bukan untuk ditertawakan. Kadang seperti Dan satu lagi yang begini menghabiskan pulsa Bu. Iya kalau pulsa pakai data. Iya, sama kan beli juga. Itu masalahnya. Ibu mengajar di mana Bu? Saya mengajar di SDN Sumber Jalak 2 Plumpang. Ya. Sudah lama di sana? Sejak lahir saya di sana. Lahirnya di Sumber Jalak. Saya lahirnya di Sumber Jalak, terus kemudian jadi guru pertama itu di Sumberagung, Plumpang juga di madrasah. Kemudian pindah ke SD di Sembong Rejo. Itu waktu Plumpang GTT juga. Plumpang juga. Plumpang juga. GTT Pemda waktu itu dapat honorer dari Pemda. Nah, itu yang membawa saya menjadi PNS. Zamannya Pak SBY ada pengangkatan itu. Guru SD ya, Bu? Guru SD. Baru 10 tahun ya Bu ya? Baru pengangkatan enggak ya? Saya 11 tahun. Oh 11 tahun baru Iya. pengangkatan? Tapi saya dulu enggak. Maksudnya saya harus diangkat, saya harus jadi PNS enggak. Memang Pokoknya saya Mengalir hidup ini menurut saya mengalir saja. Kita jalani segala sesuatunya dengan ya ikhlas, terus dengan bersungguh-sungguh. Kalau saya bilang apapun yang kita lakukan dengan hati dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua itu akan endingnya itu indah. Kalau saya bilang Ya seperti tulisan itu kan Bu. Iya. Ngalir gitu. Makanya itu Mas, saya suka peristiwa, nggak suka ngarang-ngarang. Iya. Itu guru apa Bu? Ngajar Saya apa? guru SD. Maksudnya ngajar Ngajar kelas. Kalau guru SD itu harus pandai semua, Mas. gitu ya Bu? Iya, harus bisa bahasa Inggris. Kecuali agama dan olahraga itu ada gurunya tersendiri. Guru SD saya dulu nggak bisa bahasa Inggris. Belum ada bahasa Inggris. Iya, toh? Iya. Baru SMP bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Jawa, harus bisa matematika, harus bisa bahasa Indonesia.
dan semua harus bisa IPA. Nah Seni itu budaya juga. iya, seni budaya. Jadi guru SD itu harus, kalau saya bilang harus multi talent. Jadi harus bisa nyanyi, bisa geguritan, bisa baca puisi, bisa menari, bisa baris berbaris, pokoknya semua harus bisa. Ya, satu lagi harus bisa ngarang juga dong. Harus bisa ngarang. Iya, ini karena Pak Pito tadi bilang mengarang. Nah, Bu Sri kan ini kan sebagai literasi apa ya? Kalau namanya literasi itu apa ya? Ya pembuat literasi. Apa sebutannya itu? Penulis ya. ya, penulis. Bu Sri biasanya nulis apa sih yang ditulis itu? Kalau saya nulis apa saja. Nah ini, nulis apa saja? Ya, yang pokoknya ya sekiranya saya pengen nulis apa, ya kalau saya misalnya memang ya penulis itu rata-rata peka. Oh, Iya, peka. Sekali dia melihat atau mendengar atau membaca atau apalagi mengalami atau apa itu, langsung oh iya ya ini cocok untuk ditulis. Seperti kayak kemarin tuh Bernova itu saya sudah nggak ikut rencana, nggak ikut apa yang mau, ide apa ini, kayaknya sudah orang sudah melakukan, kan harus kita butuh ide-ide segar Inovasi. yang baru ya. Terus apa yang akan, oh ternyata saya ikut pelatihan, oh di pelatihan itu ada ini, oh kalau ini saya combine dengan ini kayaknya match ya, kayaknya bisa ya, oh seperti itu. Ternyata saya terapkan ke siswa saya, ternyata mereka menyenangkan. Membuat mereka belajar menyenangkan. Jadi maksudnya belajar itu nggak pengen ayo istirahat bentar Bu, bentar. Kalau biasanya anak-anak kan tidak, anak-anak kan mesti ayo Bu waktunya istirahat, juga seperti itu. Tapi ketika pembelajaran kita menyenangkan, kita harusnya selesai, tapi anak-anak masih Bu belum Bu, ayo lagi Bu, ayo lagi loh, waktunya istirahat nanti aja. Nah itu berarti kan kita terus tingkat keberhasilannya tinggi ke anak-anak. Setelah kita berikan metode baru, ternyata anak-anak lebih cepat menguasai. Ya, Metodenya apa sih Bu? itu saya menggunakan bukan metode ya, media. Oh, media pembelajaran Saya seperti menggunakan apa? metodenya itu saya gunakan tebak kata. Medianya saya pakai kartu kata sama big book yang saya buat sendiri. Big book artinya buku besar. Ya. Iya, buku besar. Kelas berapa Bu ngajarnya? Saya hampir 22 tahun saya jadi guru. Itu rata-rata saya mengajar di kelas 6. Mulai dari ngajar MI itu ngajar kelas 6. Sekarang ini karena banyaknya kesibukan, terus kelas 6 kan di akhir, di masa-masa akhir yang mereka harus banyak hal yang mereka juga harus intens. Nah, sedangkan saya dengan banyak kesibukan di luar jam mengajar, akhirnya saya minta ibu kepala sekolah untuk turun di kelas 3. Saya sekarang Saya pikir ngajar di turunkan ibu kelas kepala 3. sekolah. Iya, saya pikir turunkan ibu kepala sekolah Anda ya. Terus saya ngajar di kelas 3 sekarang. Terus memberi kesempatan juga yang muda-muda itu Mas Fit, yang P3K, yang Grace. Mereka yang sudah GTT diangkat P3K itu memberi kesempatan mereka nanti untuk bekal mereka juga. Nantinya mereka akan ikut PPG, apa itu kan pembelajarannya harus pembelajaran yang sudah kompleks di kelas atas. Kalau mereka di kelas bawah itu, kalau kelas bawah itu kelas 3, kelas 1 sampai kelas 3 itu, kalau di SD itu kelas bawah, kelas atas kelas 4 sampai kelas 6 itu pembelajarannya kan memang beda. Iya. Dan memang kelas 4 itu kan harus apa ya, pembelajaran yang nantinya jadi UN gitu ya. AN sekarang. sekarang. AN. Asesmen nasional. Tanda kamu sudah lama. Dulu aku UN.
Iya, asesmen nasional menilai tentang literasi dan numerasi. Nah, itu makanya literasi kan perlu digalakkan. Memang pemerintah sendiri menggalakkan tentang literasi. Nah, literasi sendiri kan tidak hanya membaca dan menulis, tetapi lebih ke bagaimana seseorang itu mampu memberdayakan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk hidup. Nah, untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi sendiri kan banyak. Kalau domainnya itu ada 6. Ada literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan, juga literasi sains. Nah, bagaimana seseorang itu dapat membaca, juga harus dapat menulis walaupun hanya sekedar menulis WA. Itu bukan menulis. Berarti memang literasi ini pemerintah menggalakkan literasi gitu ya? Iya, AN sekarang kan titik beratnya kan di dua itu, di komponen literasi dan numerasi. Nah, Artinya pemerintah menggalakkan literasi sementara literasi pemerintah sangat lemah. Ya. Gimana ini? itu yang harus menjadi PR kita bersama. Jadi Itu PR-nya pemerintah aja, bukan kita. menjadi tanda tanya Kita sudah besar. banyak PR. Jangan dibeban Tapi lagi. saya nggak suka kok memberi PR. Nggih. Karena mereka kan sudah lelah ketika di sekolah. Di rumah mereka harus lelah lagi karena tuntutan dari orang tua. Harus ngaji, harus les, harus ini, harus itu. Jadi kalau saya mengajar itu sekarang, apalagi yang saya ajar anak kecil-kecil, lebih baik saya tidak terlalu membebani mereka dengan materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran itu saya sampaikan secara eksplisit, bukan secara langsung harus bisa ini bisa itu. Lebih saya kaitkan dengan dunia nyata. Misalnya berhitung bagaimana mereka ketika saya berikan, misalnya ada bawa uang kertas itu, uang palsu itu, bisa seperti itu. Kalau pengurangan penjumlahan kayaknya di kelas 1, kelas 2 sudah ya. Ini kelas 3. Oh iya, saya harus bisa mereka bagaimana mereka menggunakan uang ini. Nah, ketika kan anak-anak banyak yang nggak tahu ini Uang berapa? beli berapa, terus kembalinya berapa. Nah, ini kalau belanja segini jumlahnya berapa, kembalinya berapa. Nah, itu akan lebih cepat mereka dalam berhitung, dalam menjumlah, mengurang, mengali, membagi. Nah, itu lebih mudah. Itu nanti kalau memang kesulitan dalam hal apa ya, keuangan atau apa tadi ya, itu lebih mudah berhutang. Nyaur deh. Makanya Tahu, saya nggak suka kalau mengajarkan pengurangan. Ini pinjam ya. Nah, itu mindsetnya anak-anak sudah dilatih pinjam meminjam. Itu yang Akhirnya- ngatur siapa ya? Nah, itu nanti guru SD lagi loh yang dipersalahkan. Iya Bu Sri, itu kan berarti termasuk literasi numerisasi. Numerasi. Numerasi. Numerisasi sih. Nah, selain literasi yang numerasi tadi, Bu Sri kan sebagai penulis ada banyak tulisan yang dibuat oleh Bu Sri. Ada KTI, ya Bu ya, ada cerpen, ada cerkak, ada geguritan, ada puisi kalau bahasa Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Bu, pengalamannya bisa menulis di berbagai apa ya, genre tulisan itu seperti apa Bu? Nah, yang saya katakan tadi, Ngalir. hidup ini dinikmati aja. Pengen begini ya dilakukan, pengen begitu ya dilakukan, seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang saya pernah ke sana, saya juga pernah. Kita hanya senyum-senyum aja. Saya pernah nulis ini loh, saya juga pernah. Gitu. Jadi hidup memang Iya. dinikmati. Iya. Meskipun jomblo juga harus dinikmati. Iya, Gak wajib. tahu siapa ini yang jomblo. Kacung. Ayo, siapa yang jomblo? Dinikmati. Mungkin ini produksinya yang jomblo. Ngeles. Bu Sri tahu potensi jiwa-jiwa penulisnya ini dari usia berapa Bu Sri? Kalau saya itu memang sejak kecil ya, cita-cita saya itu jadi guru. Jadi saya Alhamdulillah diijabah. Alhamdulillah ya. Saya itu dari kelas umur 4 tahun, saya masih ingat kok.
masih digendong-gendong sama kakek saya. Waktu itu memang kakek saya yang paling sayangnya bukan main sama saya, itu masih membekas saya sampai kelas 2 SD itu. Kan masih kecil, saya masih 4 tahun waktu itu. Nah, saya sudah pengen banget pengen sekolah, pokoknya pengen sekolah. Akhirnya sama kakek saya, kebetulan saudaranya kakek itu, adiknya kakek kan guru, jadi dititipkan istilahnya ya. Kalau dulu kan yang penting Iya. telinga ini. Iya, belum gini, saya belum telinganya belum gatel Belum lah. ada, iya. Masih 4 tahun saya dititipkan itu. Ketika dititipkan, ternyata teman satu kelas itu jumlahnya saya masih ingat 27 orang. Itu banyak 10 orang itu yang istilahnya dulu itu Mas Pit kawaan atau tidak naik kelas ya. Iya. Dulu ada 10 orang teman saya ya. Jadi yang teman saya saya paling kecil, tetapi saya waktu itu spiritnya ya kakek saya itu kalau masih lihat kakek ada di depan gitu, saya masih spirit belajar. Tapi ketika kakek saya nggak ada di depan, saya nangis. Karena masih ini. Iya, masih kecil Takut ya. saja, gitu. Tapi ketika kakek saya diam di situ, saya itu di kelas paling pinter. Kayak tenang gitu. Iya. Ya berarti kalau gitu kakeknya nggak kerja dong. Tapi ya kebetulan kakek itu ladangnya itu di belakang sekolah. Oh, gitu. Ya, Iya. pas di belakang sekolah saya masih ingat tiap hari itu dibawa kakek kalau berangkat pakai keranjang itu loh Mas Pit. Iya, Nah, iya, iya. keranjang yang sebelah itu isinya, kalau berangkat itu isinya apa, kotoran itu untuk pupuk itu. Oh, iya. Nah, sebelahnya itu saya. Nanti kalau pulang itu makanan ternak sebelah keranjangnya itu saya. Jadi dipikul. Pulang pergi itu dipikul sama. Jalan kaki. Iya, kakek jalan kaki, saya dipikul karena kucing. Pengalaman juga ya. Iya. Tapi waktu itu kan kenaikan kelas ya ceritanya. Saya nggak naik karena kan titip waktu itu kan titip aja. Tetapi karena di situ ranking 1, terus saya ranking 1 ya? Iya. Teman-teman masih belum bisa baca, saya sudah lancar baca, lancar nulis. Akhirnya saya nggak mau kalau nggak dinaikkan. Akhirnya sama kebetulan mbah saya yang jadi guru ya, Iya. dinaikkan aja. Akhirnya saya lahir tahun 1976 sudah jelita ya. Di situ tertulis 1975 ditambahi Tambahi 1. Ya. dapat bonus Oh, nanti. itu numerasi juga itu Bu. Iya. Literasi numerasi. Yang ditulis buku apa saja Bu? Ya, maknanya. Kalau saya itu banyak Mas, buku beraneka. Saya juga membantu teman-teman guru. Kebetulan saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu instrukturnya di bidang literasi dan juga di bidang pendidikan inklusi. Itu membantu siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Dan itu di tahun 2021 itu saya waktu itu diberi tugas dinas 1 guru 1 buku. Nah, setelah 1 guru 1 buku 60 peserta waktu itu, dan alhamdulillah terwujud 60 buku, 60 guru 60 buku. Terus di tahun 2022 kemarin diminta lagi sebagai instruktur bersama teman-teman Cak Sariban, Bu Oktian, Bu Adriana. Nah, itu memfasilitasi setiap 1 sekolah 1 buku. Satu Dan buku. alhamdulillah sampai ada 500 buku yang pada Mei kemarin dipamerkan di Pendopo. Nah, itu 500 buku dibaca semua Bu. Atau hanya ditulis saja? Ya dibaca, mesti dibaca. ya. Tidak mungkin sudah ditulis tidak dibaca. Paling tidak kan 500 itu diedit. kan panjang gitu, 500. Kan 1 sekolah 1 buku. Berarti kalau instruktur itu baca semua atau gimana? Enggak, itu kan Hasil karyanya. iya, itu kan
hasil karya masing-masing SD, Mas. Enggak, Jadi artinya kalau jenengan ini kan harus membaca semua atau bagaimana? Enggak ya? Enggak juga ya? ya berkonsultasi lah. Mereka kan setiap sekolah nanti berkonsultasi ke kita, ada kesulitan misalnya, Bu saya menulis seperti ini, kira-kira seperti apa ya, kita baca di scroll kiranya yang mana dilihat Yang dari Itu ya. di WA berarti? Ya ada yang via WA, ada yang secara langsung. Oh gitu. Oke. Apa saja itu 500 buku itu isinya? Ya ada yang puisi, kebanyakan puisi. Karena Ada yang muda, Bu, patok. ya? Iya. Puisi bahasa Indonesia atau yang puisi itu Jawa? Kalau kemarin kalau anak-anak itu puisi bahasa Indonesia sih. Kalau keguritan itu dari komunitas. Oh, komunitas Ya, apa itu, Bu Sri? Ikatan Guru Penulis Tuban. Oh. Ini kebetulan saya itu 2017 Mas Fit, Mbak Rina, 2017 itu saya bertemu lah istilahnya dengan komunitas yang gemar menulis dari media guru. Kemudian saya mengajak dinas pendidikan berkolaborasi, ternyata diterima dengan baik. Alhamdulillah akhirnya ada satu guru satu buku. Nah di situ sudah teman-teman sudah nulis buku, terus buku ini mau apa, mau kemana, setelah nulis kita bagaimana, kita juga ingin mengembangkan kemampuan kita. Akhirnya dengan berkolaborasi juga dengan dinas pendidikan, waktu itu Pak Kabid Ketenagaan Pak Rasmani, Oh, iya. beliau yang memfasilitasi kami untuk mendirikan Ikatan Guru Penulis Tuban. Tuban. Waktu itu anggotanya masih 20 orang, Mas. Sekarang? Sekarang anggotanya sudah 164 orang. Banyak. Guru mulai dari TK sampai dosen. Oh. Ada juga yang penyiar radio. Nah, kalau Mas Pit, Mbak Rina mau gabung monggo. Nanti Ini saja. kita Oh. Saya tiap hari sudah nulis, Bu. Tapi bukan buku. dosennya ada Mas Komet juga, ya. Oh, masih buat pelumpang itu ya? Iya. Ada Cak Sariban yang menjadi tetua kami itu Cak Sariban, yang beliau memang beliau memang banyak memberikan spirit, memberikan kekuatan, kontribusinya sangat besar untuk IGPT bagaimana bisa terus berkegiatan, bisa terus menjadi motor bagi guru-guru yang gemar menulis, yang ingin literasi di Tuban ini semakin baik ke depan. Bagaimana kita sebagai guru harus bisa memberi teladan, karena kalau kita mengajak anak-anak menulis, kenapa harus tidak kita mulai dari diri kita sendiri? Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan dulu, kita contohkan supaya apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita dapat ditiru oleh anak-anak kita, paling tidak seperti itu. Ibu, kan sudah ada Ikatan Guru Penulis Tuban. Ya. Kalau Ikatan Guru Penulis sudah ada, siswanya gimana? Oh, Sudah siswanya. ada, Oh, gini. Kalau siswa itu kami roco, Mas. Roco dari sekolah ke sekolah. Oh iya. Kami memfasilitasi siswa-siswa menulis, dan alhamdulillah sudah terbit buku-buku. Sekarang ini di komunitas kami kan banyak di sekolah-sekolah, mulai dari Jatirogo sampai Soko, di semua kecamatan itu ada. Jadi mereka ini kita bergerak bersama di kecamatannya masing-masing, memfasilitasi bagaimana ketika kita gemar menulis, kita gemar membaca, anak-anak juga melakukan hal yang sama, dan mereka alhamdulillah juga bisa berkarya. Di antara yang kemarin 500 itu kumpulan dari karya guru dan siswa juga. Oke, bisa. Mungkin ada closing statement dari Bu Sri untuk Dimas jadi serta netralis terkait literasi, Bu Sri. Iya. Membacalah agar kau mengenal dunia, dan menulislah agar dunia mengenalmu. Terima kasih. Singkat, padat, sangat jelas. Membacalah agar engkau mengenal dunia, dan menulislah agar engkau dikenal oleh dunia. Ini
Filosofi sekali. Filosofi sekali, sangat mendalam sekali Jadi artinya. filsuf Yunani hilang semua. Iya, karena Iya. dulu saya juga bukan siapa-siapa, saya hanya guru dari desa dan tidak ada yang mengenal saya. Setelah saya menulis, Iya. setelah saya menulis, alhamdulillah, saya nggak menyangka semua itu mengalir. Kok saya bisa guru prestasi di kabupaten, saya bisa jadi ini dan itu. Lah, itu berkat dari menulis juga. Jadi lakukan segala sesuatu dengan hati, engkau juga akan mendapatkan yang indah di akhirnya. Gitu. Aduh. Begitulah Dimas Diajeng serta Netralis tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas Diajeng serta Netralis yang ada di sana. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Cerik Geni. Saya Rina Prameswari dan rekan Itu Suarsono. serta narasumber kita Bu Sri Yatni pamit undur diri. Salam Cerik Geni. Open your mind. Salam.